Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, yang mana dalam pengerjaan proses proyek UAS yang berasal dari mata kuliah Tamadun Tunjuk Ajar Melayu yang diajarkan oleh Bu Dr. Teti Kurmalasari, MSc, selaku dosen pengampu saya. Nah, pada kesempatan kali ini bisa teman-teman semua lihat di sebelah kiri saya. Nah, di sini terdapat banyak sekali baju adat Melayu yang dimonumenkan di museum ini. Nah, seperti ada yang ini, ada yang berwarna hijau, berwarna kuning, dan yang di paling pojok sana. Nah, seperti itu. Nah, baik, langsung saja kita masuk kepada penjelasannya. Pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai latar belakang atau sejarah baju kurung cekak musang. Nah, baju kurung cekak musang itu mulai populer pada masa Sultan Abu Bakar di Johor pada abad ke-19. Nama cekak musang sendiri itu konon berasal dari kebiasaan penduduk Melayu pada masa dahulu yang sering mengeringkan kulit musang dengan cara digantungkan, sehingga kulitnya menempel dengan bentuk kolar berdiri yang khas pada pakaian Melayu cekak musang. Baju kurung cekak musang merupakan salah satu baju kurung yang biasa dipakai oleh masyarakat Melayu Lingga. Baju kurung cekak musang itu dipengaruhi oleh baju gamis yang biasa dipakai oleh masyarakat Timur Tengah. Baju gamis yang biasanya panjang dipendekkan hingga ke bawah bokong dan disesuaikan dengan bentuk baju kurung teluk belanga. Cara pemakaiannya pun sangat mirip dengan baju kurung teluk belanga. Bedanya, untuk cekak musang, bajunya dimasukkan ke dalam kain songket atau kain samping, dan kain samping atau kain songketnya itu menutupi baju kurungnya. Sedangkan sebaliknya, baju kurung teluk belanga itu bajunya dipakai di luar kain samping atau kain songket, sehingga bajunya yang menutup kain songketnya. Seperti itu. Kapan sih kira-kira kita harus mengenakan baju kurung cekak musang? Nah, baju kurung cekak musang itu dikenakan ketika berada di acara-acara yang formal, acara resmi, dan juga upacara tradisional seperti acara pernikahan, event-event budaya, dan sebagainya. Jadi yang paling pertama itu ada tanjak. Nah, tanjak atau bisa juga dipanggil dengan destar merupakan salah satu bagian dari pakaian tradisional Melayu yang masih bertahan hingga saat ini. Tanjak dikenakan ketika ada acara penting dan juga acara adat. Kata tanjak sendiri berasal dari bahasa Melayu, yakni tanjak atau nanjak yang berarti naik dan menjulang ke tempat yang tinggi. Jadi, tanjak bukanlah singkatan dari tanah yang dipijak, melainkan menunjukkan sesuatu yang ditinggikan dan bukan direndahkan. Yang kedua ada bajunya. Nah, baju kurung cekak musang memiliki kerah di bagian leher dan bagian belahan di depannya itu tertutup oleh 3, 5, 7, atau bahkan 9 buah kancing. 5 kancing yang terdapat di baju kurung cekak musang memiliki makna yakni rukun Islam yang ada 5, yakni syahadat, sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Terdapat 3 kantong dalam baju kurung cekak musang yang berarti akidah, Islam, dan juga ihsan. Baju kurung sendiri juga berkarakteristik longgar dan juga labuh demi menutupi aurat dari kita sebagai masyarakat Melayu. Warna putih pada baju kurung tradisional Melayu yakni cekak musang melambangkan kesucian dan juga kebersihan yang dimiliki setiap masyarakat Melayu Lingga yang bebas dari hadas maupun najis yang berada di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga ada songket. Nah, kain samping atau juga bisa kita sebut dengan songket
merupakan kain yang dipasangkan dengan baju dan juga celana. Ada berbagai macam jenis teknik pemasangan kain songket yang tersedia dalam budaya Melayu, seperti ikatan kembung, ikatan lingkup, ikatan anak raja lima, dan juga ikatan pancung. Nah, di sini saya memakai teknik ikatan lingkup ya. Jika lelaki yang memakai kain samping saja, atau juga bisa disebut dengan kain songket, tanpa mengenakan celana panjang, maka ini disebut dengan istilah ketumbing. Jenis pemakaian ini hanya boleh dilakukan di rumah saja, atau bisa juga untuk ke masjid atau ke surau. Namun ketika berpergian ke acara formal, jenis ini sebaiknya tidak digunakan ya, tidak dianjurkan untuk dipakai. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah celana. Bagi para laki-laki, terdapat celana panjang yang dipasangkan dengan baju kurung. Celana panjang ini disebut dengan seluar. Terdapat berbagai jenis seluar, yakni ada seluar panjang yang dimana celananya hingga di atas pergelangan kaki. Terdapat juga seluar Aceh yang celananya itu jatuhnya di atas betis, sedikit di bawah lutut. Ketiga ada seluar katuk yang celananya berada di atas lutut. Yang terakhir ada seluar sampit. Yang terakhir ada seluar sampit yang jatuhnya celananya itu ada di bagian paha. Nah, yang saya gunakan ini adalah seluar panjang ya, karena panjangnya hingga ke pergelangan kaki. Seperti itu. Mungkin kurang lebih sekian penjelasan dari saya. Tidaklah afdol rasanya jika orang Melayu tidaklah berpantun. Pergi ke sekolah dengan sepeda. Sepedaku kayuh sangatlah laju. Mohon maafkan kekurangan saya. Jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.